来！孤少神，皆无所避，天命有常。尽管来这里。 Halo guys, welcome back to Kopi Movie. Inilah yang kalian tunggu-tunggu ya kan? Yes, Baba Shahao. Hari Jumat nih bos. Hari yang kalian tunggu-tunggu sudah tiba. Oke guys, hari ini kita bakal masuk ke part 146 One Message Perfect World. Dan buat kalian sudah menonton 2 part spoiler buat Mimin kemarin-kemarin, itu pasti udah tahu gimana kelanjutannya ya kan? Yes, Shahao bertarung melawan Youyi, sang jenius terkuat dari klan surgawi. Mimin pastikan di part kali ini bakal seru karena bukan cuma bertarung sengit, tetapi bakal banyak teknik baru yang belum pernah kalian lihat. Penentuannya guys, siapakah yang menjadi jenius terkuat? Shahao vs Youyi. So nggak perlu basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Singkat cerita, semua orang berkumpul di tempat tantangan, hanya satu orang yang sangat peduli kepada Shahao. Yes, yaitu Yunsi. Dia yakin Shahao sudah mendengar berita soal kedatangan orang-orang dari klan surgawi, jadi Yunsi sangat berharap agar Shahao pergi menjauh dari sini. Sementara Youyi itu muncul dengan begitu fenomenal, keren sekali, membawa monster ular raksasanya yang mengerikan. Tanpa basa-basi, dia melancarkan serangan es, membuat dinding es yang begitu tinggi. Kekuatan ini jelas menunjukkan kalau Youyi sudah berhasil bergabung dengan batu mandat surgawi yang sungguh kuat dan overpower. Walaupun begitu, serangan es Youyi dengan mudah Shahao ledakan cuma dengan satu jarinya. Mantap, ini keren sekali. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu ya kan? Pertemuan dari kedua jenius. Shahao berjalan secara perlahan mendekat ke arah Youyi, menghadap langsung ke musuhnya. Dia segera menerjang mengajak Youyi untuk bertarung di tempat lain. Dengan alasan Shahao tidak mau merusak gerbang akademinya. Sementara orang-orang dari klan surgawi itu bersiap memanggil para dewa surgawi untuk menangkap Shahao di sini juga. Waduh, itu membuat Yunsi khawatir bukan main. Youyi mengeluarkan bacot no jutsunya, merasakan Shahao sudah keterlaluan karena sudah begitu berani menghabisi banyak orang-orang dari klan surgawinya. Tetapi Shahao cuma bisa membalas, "Kalianlah klan surgawi yang tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah." Segera Youyi pun mengeluarkan sosok dari teknik tinju 10.000 binatang buas. Wah, ini keren sekali nih. Tetapi itu dengan mudah Shahao tahan menggunakan teknik domain. Mantap, bos kita Shahao nggak kalah keren nih guys. Dia mengeluarkan wujud pedang guntur. Segera serangan puluhan pedang guntur pun dilancarkan, langsung dibalas dengan tapak darah tanpa batas. Shahao harus menahan serangan ini, karena kalau tidak, dia bakal terkena efek tapak darah yang menguras darah dan dagingnya Shahao sampai habis. Tetapi pedang-pedang guntur milik Shahao itu dia ubah menjadi tombak guntur dan duar. Itu berhasil membuat Youyi terpukul mundur. Mantap. Dari situlah Youyi sadar kalau Shahao sudah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Youyi agak sedikit menyesal sudah meremehkan Shahao sedari awal. Tetapi sekarang dia bakal serius.
Segera kekuatan misterius pun digunakan. Yui menciptakan sebuah dunia khusus yang menyelimuti Shihao. Teknik ini disebut sebagai teknik keputusan surga, guys. Wah, teknik satu ini sih mengerikan banget. Segera Shihao dibawa ke sebuah dunia rahasia khusus. 哦，这下有些看头了。 Di sini dia tidak bisa melacak atau tidak bisa melihat sosoknya Yui yang bersembunyi, guys. Tiba-tiba dirinya pun ditekan oleh tungku raksasa yang besarnya bukan main, membuat dirinya mulai kesulitan nih. Tentu Shihao merasa kesal. Si Yui tidak berani bertarung secara hadap-hadapan, guys. Cuma berani bersembunyi dan menyerang dari kegelapan. Ini sungguh trik yang licik. Shihao bisa merasakan betul metode ini sangat berbahaya. Perlahan metode ini merenggut kesadaran Shihao, bahkan tubuhnya itu seakan-akan dipenjara, guys. Kalau ini terus berlanjut, mungkin bisa bahaya nih. Bisa-bisa Lord kita dikalahkan. Sementara di luar, Dewa Sejati kelas surgawi percaya tidak lama lagi kemenangan Yui bakal ditentukan. Karena mereka yakin, guys, ketika Shihao terjebak di dalam penjara keputusan surgawi tersebut, maka takdir dari nyawa Shihao itu sudah ditentukan sedari awal. Wah, ngeri kali nih. 天人族不愧空间宝术，虚空牢笼之中，由于 Kita beralih ke sisinya Shihao yang masih terus bertahan. Perlahan tubuhnya semakin merasakan tekanan yang luar biasa. Dia terus mencoba memahami cara dalam melawan metode satu ini. Karena selain ditimpa oleh tungku raksasa, tubuh Shihao juga dibuat tidak bisa bergerak. Jadi seakan-akan dia itu ditekan 2 kali lipat, guys. Pada akhirnya Shihao mengerti kalau dirinya harus merobek ruang ini dengan kekuatan suci sehingga keluar. Metode reinkarnasi pun digunakan dan teknik Kunpeng pun dipersiapkan. 若是如此，别空间的手段。 Karena kalian kelas surgawi sangat menginginkan metode Kunpengku, maka akan kuberikan. Sehingga kekuatan Kunpeng penghancur hukum digunakan dan keluar. 你们天人族不是想要我的坑腾法？ Itu berhasil membuat tubuh aslinya Yui ketahuan. Diteruskan dengan serangan Wellrock raksasa beradu melawan serangannya Yui. Wait, belum selesai. Burung Kunpeng dilancarkan dan keluar. Itu membuat tubuhnya Yui tercabik-cabik oleh bulu Kunpeng dan menghancurkan dunia rahasia buatannya, guys. Mantap. Tentu kejadian tersebut membuat semua penonton terkejut, terutama orang-orang dari klan surgawi. Sang Dewa Sejati menyuruh Yunsi agar bergabung dengan Yui supaya kekuatannya meningkat. Karena di sini Yui itu sudah dalam keadaan yang sekarat. Yunsi ragu bukan main, guys. Tetapi Sang Dewa Sejati memastikan kalau semua orang yang datang menonton pertarungan ini itu cuma ingin melihat kelemahan dari klan surgawi mereka. Nah, ketika sudah terungkap kelemahan dari klan surgawi mereka yang ternyata keadaannya semakin lemah, maka para sekte kuno bakal bergerak, menyerbu dan menghancurkan semua klan surgawi. Bahkan, keluarga Yunsi dan teman-temannya dihancurkan sampai berkeping-keping. Sang Dewa Sejati pun ingin mengeluarkan token pemanggil Sang Dewa Surgawi Jinxia untuk membantai Shihao. Tetapi langsung dihentikan oleh Yunsi. Dia secara terpaksa harus bergabung dengan Yui supaya Shihao tidak diserang oleh para Dewa Surgawi. Dalam hatinya Yue Chan mengatakan kalau Shihao sudah bertaruh nyawa untuk menyelamatkan dirimu. Tetapi inilah timbal baliknya sungguh tidak manusiawi. Bahkan Shihao mengatakan, guys, apakah ini adalah akhir dari hubungan kita? Wah.
Di satu sisi, Shahao merasa cukup terkesan karena ternyata klan surgawi sampai mengirimkan 2 jenius dari klannya hanya untuk membantai diriku. Kasihan juga si Yunsi ya guys. Shahao cuma tidak tahu niat baiknya. Apalagi katanya kakeknya Yunsi yaitu Yun Changhai masih berada di klan surgawi. Nah, sedikit flashback ya guys. Waktu Yunsi dan kakeknya berhasil naik ke alam atas, mereka itu menghampiri klan surgawi untuk meminta perlindungan. Jikalau Yunsi sampai tidak menurut kepada klan surgawi, maka otomatis kakeknya lah yang bakal diancam atau sampai dieksekusi guys. Nggak ada pilihan, Yunsi pun mengeluarkan kekuatannya, mulai menggabungkan kekuatan dari batu mandat surgawi. Sementara Shahao tidak sabar ingin melihat seberapa kuatkah gabungan kekuatan dari kedua jenius ini. Youi menyerap semua kekuatan Yunsi. Dari tubuhnya langsung tumbuh sayap, tanduk, dan armor besi. Evolusi dari perubahan ini disebut sebagai legenda mandat surgawi. Wah, ini keren sekali ya guys. 劫无所避，天命有常。 Keduanya pun mengeluarkan senjatanya masing-masing. Inilah pertarungan sesungguhnya. Sehingga pertarungan pun kita mulai. Jelas, Youi mengalami peningkatan kekuatan yang luar biasa, membuat Shahao cukup terpukul mundur. Menyadari kalau ini bahaya, Shahao harus mengeluarkan baju besi hitamnya. Youi sempat menghina-hina baju besi Shahao yang sudah rusak, tetapi bakal Shahao tunjukkan seberapa kuatkah baju besinya ini. Sekarang kekuatan mereka seimbang, bahkan bisa dibilang Shahao lebih mendominasi. Pada akhirnya tuar. Tinju guntur berhasil mengenai telak si Youi. Tetapi Youi belum menyerah, segera segel 5 gunung pun dikeluarkan. Dengan segel tersebut, Youi memanggil sosok monster gunung raksasa yang sungguh kuat. Wah, daya hancurnya luar biasa guys. Seram sekali nih. Tetapi Shahao tidak takut. Akhirnya dia menggunakan serangan bencana 9 langit. Para naga muncul dari atas langit. Ini merupakan salah satu teknik terkuat milik Shahao ketika dia berada di dunia bawah guys. Kalian lupa kan? Segera naga-naga itu bersatu menciptakan pedang raksasa guntur yang super besar. Sehingga tuar. Pedang besar milik Shahao menebas raksasa gunung dalam satu tebasan guys. Dan Youi pun dijatuhkan. Sungguh sedikit mengecewakan Mimin. Ternyata Youi kurang kuat nih. Tentu kejadian kekalahan dari jenius terkuat klan surgawi membuat nama dari klan surgawi itu sendiri tercoreng guys. Tetapi Shahao sudah muncul di hadapannya. Dia mengatakan, kalian hanya tahu membalas kebaikan dengan kebencian. Tidak pernah menilai mana yang salah dan mana yang benar. Yunsi disuruh turun tangan untuk menghentikan Shahao. Dia segera turun dan menggunakan kekuatan dari batu mandat surgawi. Di sini dirinya mengalami perubahan drastis menjadi sangat cantik guys. Wow. Yunsi menjelaskan kalau dia tidak bisa membiarkan Shahao membantai jenius dari klannya. Dia pun mengeluarkan formasi pebantai dan ini merupakan metode rahasia kekuatan ruang dari klan surgawi. Yang ternyata guys, Yunsi di tengah menciptakan sebuah portal kekosongan supaya Shahao bisa kabur dari sini. Karena para dewa surgawi sudah dipanggil dan udah mau sampai. Jikalau dirinya tidak cepat pergi, maka Shahao terancam bakal dihabisi. Shahao di satu sisi memegang anting pemberian Yunsi.
Tetapi portal buatannya itu langsung dia tebas sampai hancur. Karena dirinya tidak ingin meninggalkan akademi guys, Yunsi sampai menghunuskan pedangnya karena mau gimana pun dia adalah orang dari klan surgawi. Xiaohao hanya bisa memastikan dirinya sudah seperti ini, sudah tidak bisa dihentikan bahkan oleh Yunsi sekalipun. Dendam dan kebencian begitu dalam kepada klan surgawi tidak terbendung. Xiaohao hanya ingin tahu apakah mereka harus berakhir seperti ini? Mimi yakin sebenarnya abang kita Xiaohao juga tidak tega melukai Yunsi. Tetapi Yunsi terus memaksa Xiaohao agar pergi. Sambil menangis, dia menyuruh agar Xiaohao pergi dari sini guys. Tetapi Xiaohao cuma diam doang, menunjukkan kalau dirinya tidak mau pergi. Nah, dari situlah mereka jadi teringat akan masa-masa berdua, melewati kesulitan bersama dan tantangan penuh akan bahaya. Xiaohao tahu Yunsi gak bakal bisa menyakiti dirinya. Dia pun menyentuh dahinya Yunsi dengan tujuan menghancurkan formasi pembantai ini dan menetralisir kekuatannya, membuat Yunsi pingsan guys. Formasi yang hancur semua orang bisa melihat hasilnya. Dan hasilnya Yunsi dibuat pingsan dan dimasukkan ke dalam tungku milik Xiaohao. Sementara Youyu, batu mandat surgawi di dalam tubuhnya itu Xiaohao ambil dan dia simpan. Sang dewa sejati masih terus menunggu dewa surgawi Qixia agar segera datang ke sini membantai Xiaohao. Mereka harus mencari cara dalam mengulur waktu guys. Sementara abang kita perlahan naik sambil menginjak udara di sana. Tubuhnya dipenuhi oleh cahaya keemasan dan menggunakan armor hitam. Yang ternyata dia secara perlahan naik ke atas tahtanya guys. Wah. Ini keren banget asli. Kacau, kacau. Sudah seperti sosok seorang kaisar nih. Xiaohao mengatakan, aku adalah murid dari dojo reruntuhan ini. Dan aku adalah Huang. Bagi kalian semua yang ingin mengambil batu mandat surgawi ini kembali, maka datang dan ambillah. Segera dia menekan semua orang dari klan surgawi dengan kekuatan luar biasanya guys. Gila, gila. Ini keren sekali asli nih. Ini mas seperti Xiaohao sudah menjadi sosok raja dari para dewa guys. Hehehe, mantap. Asli puas ya kan? Wait, gimanakah kedatangan para dewa surgawi ke hadapan Xiaohao setelah ini ya? Penasaran juga kalian kan? So langsung saja kita masuk ke bagian review buat part 147 WMSJ episode 149-nya. Hehehe. Jadi guys, ini bakal mengejutkan kalian. Nanti Xiaohao bakal dikejar oleh dewa surgawi, sehingga terjadilah sedikit pertarungan seru. Tetapi yang paling seru adalah sosok guru Qi Taolin akhirnya muncul. Dia muncul karena harus menghadapi pelindung Tao dari klan surgawi yang mengincar Xiaohao guys. Sehingga gak perlu basa-basi, keduanya pun mengeluarkan kekuatannya masing-masing dan pertarungan pun terjadi. Ini seru banget asli, karena kita bisa menonton kekuatan asli dari Qi Taolin alias gurunya Xiaohao guys. Tapi di akhir Xiaohao juga harus berpisah dengan Yunsi, di mana Yunsi sampai meneteskan air mata. Sedih dia guys, harus berpisah lagi. Aceh, baik kan ya? Baguslah kayak gini daripada salah paham ya kan? Setidaknya Xiaohao tidak kehilangan salah satu wanita cantiknya. Hehehe, mantap. So selesai dulu untuk part 146 WMSJ Perfect World Dunia Sempurna.
Seru kan guys, akhirnya terjawab kepuasan kalian akan pertarungan ini. Mimin juga dari awal sudah menantikannya sih guys. Tapi Mimin pastikan update buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini. Kobi Movie. Thank you buat guys sebelum nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu.